Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin melontarkan tulisan atau pernyataan dari Imam besar Imam Al-Ghazali yang pernah menulis seperti ini. Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Tentu makna dari ungkapan tersebut sangat besar dan sangat luas sekali. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita harus menulis? Benarkah menulis itu susah? Lalu berapa banyak waktu dari umur kita saat ini yang kita gunakan untuk menulis? Kawan-kawan, sebenarnya kegiatan menulis itu adalah suatu kegiatan yang tidak sulit. Juga bukan kegiatan yang mudah. Kuncinya adalah asalkan ada niat yang kuat, ada disiplin yang kuat, ada niat dan ada disiplin dalam menulis tentunya. Niat itu harus diwujudkan. Dan disiplin itu harus dijadikan sebuah kewajiban. Sekali lagi, niat itu harus diwujudkan. Niat menulis itu, keinginan untuk kita menulis itu harus diwujudkan. Dan setelah diwujudkan, harus disiplin. Dan jadikan disiplin itu menjadi suatu kewajiban. Kegiatan menulis itu sulit, banyak anggapan orang, seperti yang juga dikemukakan oleh Subyagono, bahwa beliau pernah menyatakan dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu berbicara, membaca, menyimak atau menulis, dan keterampilan keempat lah, yaitu menulis. Jadi sekali lagi saya ulang, dari 4 keterampilan berbahasa itu, yaitu berbicara, membaca, menyimak, dan yang keempat adalah menulis. Yang keempat itulah adalah keterampilan yang paling sulit. Begitu. Tapi sebenarnya kegiatan menulis itu ya tidak sulit. Bukan merupakan kegiatan yang sulit. Kegiatan menulis itu menjadi kegiatan yang menyenangkan sebenarnya. Saya ingin mengibaratkan seperti ini. Tekad yang kuat dalam menulis itu ibaratnya seperti seorang anak yang ingin belajar bersepeda. Ketika kecil mungkin kita pernah merasakannya, bagaimana keinginan kita untuk belajar bersepeda, belajar menggunakan sepeda, dan belajar mengayuh sepeda. Awalnya sulit bagi sang anak untuk mengayuh sepeda tersebut. Sang anak merasa takut
takut jatuh, takut luka, takut celaka, atau takut-takut yang lainnya. Maka rasa takut itu karena keinginan anak itu besar untuk bersepeda, maka dilawannya. Dilawan oleh sang anak rasa takut itu. Dengan semangat dan dengan tekad yang kuat, sang anak mencoba dan latihan yang terus menerus. Terus menerus. Ada jatuh mungkin iya. Artinya latihan secara terus menerus. Maka tekad dan semangat itu akan membuat sang anak pasti akan bisa bersepeda. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat ketika sang anak itu sudah bisa bersepeda. Ketika sang anak sudah bisa bersepeda, tentunya dia begitu merasa senang, merasa bergembira, merasa bahagia, dan terus bersepeda. Jadi kurang lebih begitu pula saat kita akan menulis. Jika niat itu ada, niat itu besar, tanpa diwujudkan, maka niat itu akan selamanya menjadi niat. Untuk itu, niat, keinginan untuk menulis itu harus diwujudkan. Harus diwujudkan, direalisasikan. Maka setelah niat itu diwujudkan, direalisasikan, tentunya adalah disiplin. Seperti yang saya ungkapkan tadi, jadikan disiplin itu menjadi kewajiban. Ya, jadikan disiplin itu menjadi kewajiban. Gunakan waktu kalian untuk menulis itu secara konsisten. Secara konsisten, kurang lebih seperti ini. Pernah saya baca di sebuah buku yang mengisahkan tentang Profesor Azumardi Azza, guru besar sejarah dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta. Beliau mengatakan bahwa penting bagi seorang penulis atau penulis awal menggunakan waktu itu, memanage waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya disiplin. Begitupun kata Azumardi, dia menjadi penulis mendisiplinkan waktunya. Minimal 2 jam sehari dia harus menulis. Artinya setiap hari itu minimal waktu yang digunakannya 2 jam itu untuk menulis. Juga seperti kisah Agus Nur. Agus Nur itu penulis buku juga, tapi lebih ke banyak menulis buku-buku sastra, menulis novel, menulis cerpen dan sebagainya. Beliau juga memanage waktunya. Ya, dia jadikan rumahnya itu sebagai kantor. Setiap hari dia menulis minimal 4 jam. Artinya bisa lebih. Dalam sehari itulah pekerjaan. Jadi kawan-kawan, sekali lagi, dari 4 keterampilan berbahasa itu, yaitu berbicara, membaca, mendengarkan, menulis. Tentu banyak yang berpendapat bahwa menulislah ada keterampilan yang paling sulit. Tapi kadang-kadang itu juga dibantah juga oleh Arswendo yang mengatakan bahwa menulis atau mengarang itu gampang. Gampang kenapa? Ya tentu gampang
karena ketika kita sudah terbiasa itu menjadi mudah. Jadi kawan-kawan, sebenarnya kegiatan menulis itu tidak sulit. Kegiatan menulis itu tidak sulit, dan menulis itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Sekali lagi, kegiatan menulis itu adalah kegiatan yang menyenangkan, karena melalui menulis kita bisa mengekspresikan kegelisahan-kegelisahan kita. Kita bisa mengekspresikan apa yang ada di hati kita dan apa yang ada di pemikiran kita misalnya. Dengan menulis kita bisa menyampaikan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Jadi tentu menulis itu sekali lagi bukan pekerjaan yang sulit, bukan pekerjaan yang berat, asalkan kita menjadikan kegiatan menulis itu sebagai kegiatan yang dinikmati, dihayati, yang tentu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibaratnya kegiatan menulis itu juga seperti ketika kita menikmati kacang rebus, atau ketika kita menikmati kacang kulit. Ketika kacang itu kita buka, kita ambil isinya, lalu isi itu, butir-butir kacang yang telah terbuka dari kulitnya, kita masukkan ke mulut. Kita kunyah, kita kunyah, kita kunyah, dan kita nikmati, kita rasakan. Setelah kita 1, 2, kita terus, dan rasanya kita ketagihan. Mungkin seperti itu juga menulis. Jika kita sudah menikmati, kita senang, dan tentunya menyenangkan, dan kita mencintainya. Jadi jika kita ingin menulis, merasa sulit, merasa malas untuk memulainya, maka hal yang paling penting, lawan rasa sulit dan rasa malas itu. Sekali lagi, lawan rasa malas itu. Itu sebenarnya momok yang paling jahat, rasa malas itu. Malas untuk mencoba, malas untuk terus berkegiatan, dan malas untuk membaca. Ya, malas untuk membaca, malas membaca referensi atau apapun, buku-buku apapun, ya. Karena semakin kuat tulisan kita, tentunya semakin banyak referensi, bahan-bahan, buku-buku yang kita baca, ya. Karena ada korelasi yang sangat besar, yang saling mengikat, yang tidak bisa dipisahkan antara kegiatan membaca dan kegiatan menulis. Tentunya itu adalah kegiatan tahap selanjutnya. Tapi bagi penulis awal, tulislah hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Kawan-kawan sekalian, saya ingat juga pernah suatu ketika dalam perkuliahan kami, Profesor Haidar Al-Wasilah pernah menyampaikan bahwa almarhum Profesor Linguistik dari Universitas Pendidikan Indonesia pernah menyampaikan seperti ini: bangsa yang besar adalah bangsa yang menulis. Kawan-kawan sekalian, Imam Al-Ghazali wafat
meninggalkan kita semua pada tahun 1111 Masehi. Artinya kurang lebih 611 tahun yang lalu Imam Al-Ghazali tidak ada lagi di muka bumi ini. Telah jauh. Tapi pemikiran beliau seperti dekat kepada kita. Keilmuannya, buku-bukunya sampai kini masih dibaca, masih menjadi acuan, masih menjadi referensi, menjadi rujukan keilmuan dan inspirasi oleh siapa saja. Jadi mulai kita menulis, kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk berbuat baik. Filosofi ungkapan dari Imam Al-Ghazali bahwa kalau kamu bukan anak raja, engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Berbuat baik itu mungkin untuk anak raja gampang, beramal itu gampang karena harta banyak. Lalu kalau bukan anak ulama besar tentu juga gampang, karena amal dari orang tua yang menjadi ulama tentu akan mengalir terus. Nah, dengan menjadi penulis juga, disitulah kita itu beramal. Ketika buku yang kita hasilkan, buku yang kita tulis itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa tentunya, juga kepada agama kita. Disitulah sebenarnya amal itu bisa kita lakukan dengan mudah. Sekali lagi kawan-kawan, mari kita menulis. Jadi selamat menulis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.